Halo sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kebaikan hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kita akan memaparkan tentang bagaimana setiap agama baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha ataupun Yahudi dalam melakukan ritual sembahyang mereka. Akan simak video ini sampai habis. Cekidot. Hindu. Di dalam banyak praktik keagamaan dan ritual, umat Hindu biasanya mengucapkan mantra. Mantra adalah seruan, panggilan, atau doa yang membantu umat Hindu agar dapat memusatkan pikiran kepada Tuhan atau dewa tertentu melalui kata-kata, suara, dan cara pelantunan. Pada pagi hari, di tepi sungai yang dikeramatkan, banyak umat Hindu yang melaksanakan upacara pembersihan sambil melantunkan Gayatri Mantra atau mantra-mantra Mahamrityunjaya. 359, Wiracarita Mahabharata mengagungkan japa, lagu-lagu pujaan, sebagai kewajiban terbesar pada masa Kali Yuga, zaman sekarang, 3102 sebelum Masehi kini, 360, banyak aliran yang mengadopsi japa sebagai praktik spiritual yang utama. 360, praktik spiritual Hindu yang cukup populer adalah yoga. Yoga merupakan ajaran Hindu yang gunanya melatih kesadaran demi kedamaian, kesehatan, dan pandangan spiritual. Hal ini dilakukan melalui seperangkat latihan dan pembentukan posisi tubuh untuk mengendalikan raga dan pikiran. 361, Bhajan merupakan praktik pelantunan lagu-lagu pujian. Praktik ini memiliki bentuk beragam, dapat berupa mantra semata atau kirtan, atau berupa drupat atau kriti dengan musik berdasarkan raga dan tala menurut musik klasik India. 362. Biasanya, bhajan mengandung syair untuk mengungkapkan cinta kepada Tuhan. Istilah tersebut sepadan dengan bhakti yang artinya pengabdian religius, menyiratkan pentingnya bhajan bagi gerakan bakti yang menyebar dari India bagian selatan ke seluruh subkontinen India pada masa Mughal. Penggalan cerita dari kitab suci, ajaran para orang suci, serta deskripsi para dewa telah menjadi subjek bagi pelaksanaan bhajan. Tradisi drupat, kawali sufi, 363, dan kirtan atau lagu dalam tradisi Haridasi berkaitan dengan bhajan. Nanak, Kabir, Mera, Narottama Dasa, Surdas, dan Tulsidas adalah para pujangga bhajan terkemuka. Tradisi dalam bhajan seperti Nirguni, Gorakhanati, Falathapanti, Astachap, Madura Bhakti, dan Sampradaya Bhajan dari India Selatan memiliki repertoar dan cara pelantunan masing-masing. Kristen. Di dalam karya tulisnya, Pembelaan Pertama, ca 150 Justinus Martir menggambarkan jalannya liturgi, upacara ibadat berjemaah Kristen dalam penjelasannya mengenai agama Kristen kepada Kaisar Antoninus Pius. Penggambarannya ini masih relevan dengan tatanan dasar upacara peribadatan Kristen. Justinus Martir memberi gambaran sebagai berikut, dan pada hari yang disebut hari Minggu, semua orang yang tinggal di kota-kota maupun di desa-desa berhimpun di satu tempat, dan riwayat-riwayat para rasul atau tulisan-tulisan para nabi dibacakan, sepanjang waktu mengizinkan, lalu bila mana pembaca telah menyelesaikan tugasnya, pemimpin ibadat memberi arahan secara lisan, dan mengimbau agar hal-hal baik ini diteladani.
Kemudian kami semua berdiri bersama-sama dan berdoa, dan sebagaimana yang sudah kami katakan sebelumnya, bila mana kami selesai berdoa, roti dan anggur serta air diantarkan, dan pemimpin ibadat dengan cara yang sama mempersembahkan doa-doa dan ucapan-ucapan syukur, sesuai dengan kesanggupannya, dan para hadirin mengiyakan dengan berucap amin, dan ada pencatuan bagi tiap-tiap hadirin, dan pengambilan bagian dari yang atasnya telah dipersembahkan ucapan syukur, dan bagi orang-orang yang tidak hadir ada jatah yang diantar oleh para diakon. Orang-orang yang mampu, dan yang rela, menyumbang sebanyak yang ia anggap layak, dan sumbangan yang terkumpul disimpan oleh pemimpin ibadat, yang menyantuni yatim piatu dan janda-janda serta orang-orang yang memerlukan santunan karena sedang sakit atau karena sebab lain, juga orang-orang yang terbelenggu dan orang-orang asing yang sedang singgah di tengah-tengah kami, singkatnya, menyantuni semua orang yang memerlukan santunan. 112, dari karya tulis Justinus Martir dapat diketahui bahwa, pada masa hidupnya, umat Kristen berhimpun untuk beribadat secara berjemaah pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, meskipun ada pula upacara-upacara peribadatan lain yang dilaksanakan di luar hari Minggu. Bacaan-bacaan kitab suci diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teristimewa Injil. Seringkali bacaan-bacaan ini ditata berurutan mengikuti suatu siklus tahunan, di dalam sebuah buku yang disebut leksionari, kumpulan bacaan. Arahan lisan dari pemimpin ibadat didasarkan atas bacaan-bacaan ini, dan disebut khotbah atau homili. Ada bermacam-macam doa berjemaah, antara lain doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa, dan doa syafaat, yang diucapkan selama ibadat berlangsung. Bentuk doa-doa ini juga bermacam-macam, antara lain doa yang didaraskan, doa berbalas-balasan, doa dalam hati, maupun doa yang dilantunkan. Doa Bapa kami, atau doa Tuhan, diucapkan secara teratur. Sebagian denominasi Kristen telah meninggalkan tata peribadatan tradisional ini. Di negara-negara penutur bahasa Inggris, orang sering kali membedakan upacara peribadatan menjadi kebaktian gereja tinggi, yang bercirikan upacara yang lebih megah dan takzim, dan kebaktian gereja rendah. Namun dalam kedua-dua kategori ini pun terdapat banyak sekali variasi bentuk peribadatan. Jemaat-jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7 menyelenggarakan ibadat berjemaah pada hari Sabtu, dan ada pula jemaat-jemaat Kristen yang menyelenggarakan ibadat berjemaah tidak secara berkala, seminggu sekali. Jemaat-jemaat karismatik atau Pentakosta boleh saja serta-merta melakukan tindakan-tindakan tertentu selama ibadat berlangsung bila mana merasa digerakkan oleh Roh Kudus, alih-alih mengikuti suatu urut-urutan upacara yang baku. Tindakan serta-merta ini juga mencakup berdoa secara spontan. Jemaat Quaker akan duduk berdiam diri selama ibadat berlangsung sampai digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata. Beberapa denominasi Protestan Injili menyelenggarakan ibadat seperti konser-konser, lengkap dengan musik rock dan pop, tari-tarian, dan penggunaan multimedia. Denominasi-denominasi yang tidak mengakui keberadaan jabatan imamat yang terpisah dari umat awam pada umumnya beribadat tanpa harus dipandu oleh seorang pemimpin ibadat yang resmi,
baik karena prinsip yang dianut denominasi tersebut, maupun karena sekadar menyesuaikan penyelenggaraan ibadat dengan kebutuhan jemaat setempat. Beberapa denominasi hanya menggunakan musik akapela, baik karena prinsip yang dianutnya. Sebagai contoh, banyak jemaat dari denominasi Sidang Jemaat Kristus menolak penggunaan alat musik dalam ibadat, maupun karena tradisi, seperti di gereja Ortodoks. Hampir semua denominasi Kristen menyelenggarakan upacara perayaan Ekaristi, perjamuan kudus, yakni upacara pemberkatan dan pembagi-bagian roti dan anggur. Upacara ini dilakukan demi mematuhi perintah Yesus dalam perjamuan terakhir kepada murid-muridnya agar diperbuat guna mengenang dirinya sewaktu membagi-bagikan roti kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku," dan mengedarkan cawan berisi minuman anggur sambil berkata, "Inilah darahku." 113. Beberapa denominasi Kristen mempraktikkan komuni tertutup, persekutuan tertutup, sehingga hanya membagikan komuni, roti dan anggur yang sudah diberkati, kepada orang-orang yang sudah bergabung dengan denominasinya, atau kadang-kadang hanya kepada orang-orang yang sudah bergabung dengan jemaat gerejanya. Gereja Katolik hanya membagikan komuni kepada anggota-anggotanya yang tidak dalam keadaan berdosa berat. Sebagian besar denominasi mempraktikkan komuni terbuka, karena menurut pandangan mereka komuni adalah sarana untuk bersekutu, dan bukan persekutuan itu sendiri. Denominasi-denominasi semacam ini mempersilahkan semua orang Kristen untuk ikut mengambil bagian. Tata ibadat dapat diubah sesuai pada kesempatan-kesempatan istimewa seperti pembaptisan atau pernikahan yang diselenggarakan selama ibadat berlangsung, atau pada hari-hari raya penting. Dalam peribadatan gereja perdana, orang-orang yang belum selesai menjalani proses inisiasi, para katekumen, akan dipisahkan dari jemaat bila mana ibadat akan dilanjutkan ke bagian upacara Ekaristi. Di banyak gereja sekarang ini, kanak-kanak dipisahkan dari orang dewasa. Sepanjang seluruh atau sebagian dari waktu peribadatan untuk diberi pengajaran yang sesuai dengan usia mereka. Ibadat khusus untuk anak-anak ini disebut sekolah minggu atau sekolah sabat. Sekolah minggu seringkali diselenggarakan sebelum ibadat, alih-alih sewaktu ibadat berlangsung. Yahudi. Menurut tradisi, umat Yahudi bersembahyang 3 kali sehari, yakni menunaikan syaharit, sembahyang pagi, minha, sembahyang siang, dan marib, sembahyang malam, ditambah lagi dengan musaf, sembahyang tambahan, setiap hari Sabat dan hari-hari raya. Inti dari setiap sembahyang Yahudi adalah Amidah, doa sambil berdiri, atau Shemone Esreh. 18 doa. Doa penting lain dalam sembahyang Yahudi adalah pemakluman iman, yakni Shema Yisrael, dengarlah ya Israel, atau Shema, dengarlah. Shema adalah pelantunan ayat Ulangan 6:4 dalam kitab Taurat, yang berbunyi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, dengarlah ya Israel, Sengrak itu Tuhan kita, Sengrak itu Esa. Sebagian besar doa Yahudi tradisional dapat didaraskan dalam sembahyang pribadi, kendati orang lebih suka bersembahyang secara berjemaah. Sembahyang berjemaah hanya mungkin terlaksana jika jumlah hadirin mencukupi kuorum 10 orang Yahudi akil balik, yang disebut minyan. Sehubungan dengan penentuan tercapai tidaknya minyan ini,
hampir semua jemaat Yahudi Ortodoks dan segelintir jemaat Yahudi konservatif hanya memperhitungkan jumlah hadirin laki-laki, sementara sebagian besar jemaat Yahudi konservatif dan jemaat-jemaat Yahudi dari mazhab-mazhab lain memperhitungkan pula jumlah hadirin perempuan. Selain bersembahyang, umat Yahudi yang masih berpegang teguh pada amalan warisan leluhur juga mendaraskan doa dan restu setiap kali mengerjakan sesuatu. Umat Yahudi mendaraskan doa setiap kali bangun pagi, sebelum menyantap berbagai jenis hidangan, seusai bersantap, dan seterusnya. Pendekatan terhadap urusan sembahyang berbeda-beda dari satu mazhab ke mazhab lain. Perbedaan-perbedaan antar mazhab dalam urusan sembahyang mencakup perbedaan kalimat-kalimat doa, kekerapan bersembahyang, banyaknya doa yang didaraskan dalam berbagai acara keagamaan, pemanfaatan alat musik dan paduan suara, serta bahasa yang dipakai saat mendaraskan doa. Pada umumnya jemaat-jemaat Yahudi Ortodoks dan Yahudi konservatif lebih taat mengikuti amalan warisan leluhur, sementara jemaat-jemaat Yahudi pembaharuan dan Yahudi rekonstruksionistis lebih suka menggunakan terjemahan dan karya-karya tulis mutakhir dalam persembahyangan. Dalam kebanyakan jemaat Yahudi konservatif, seluruh jemaat Yahudi pembaharuan, dan seluruh jemaat Yahudi rekonstruksionistis, kaum perempuan ikut terlibat dalam persembahyangan selaku insan yang setara dengan kaum lelaki, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menurut tradisi hanya dilaksanakan kaum lelaki, misalnya melantunkan ayat-ayat Taurat. Selain itu, banyak rumah ibadat Yahudi pembaharuan juga menggunakan musik pengiring persembahyangan, seperti iringan organ dan paduan suara campuran. Islam. Di dalam Islam sembahyang disebut dengan sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang berbentuk perkataan dan perbuatan dengan diawali oleh gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Sholat merupakan suatu ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah. Secara langsung menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai figur tauladan. Dalil mengenai kewajiban pelaksanaan sholat terdapat di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Sholat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan salat merupakan tanda awal keislaman sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kekafiran. Sholat secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terbagi menjadi 5 waktu tertentu yang dikerjakan setiap hari dan bersifat wajib. Sementara itu, sholat sunnah bersifat dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, khususnya pada hari raya Islam. Nah sobat semua, itulah cara masing-masing agama melakukan ritual sembahyang mereka. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, Dede.